Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika Ekonomi Perbankan Syariah 5B UI1 Tulungagung. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Badara Sofidana SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan pada pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan inti dari pembahasan video kali ini. Ada 4 poin pada video ini. Yang pertama, mengenai definisi integral. Yang kedua, integral tak tentu dalam bentuk umum. Yang ketiga, kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Dan yang terakhir yaitu penerapan ekonomi integrasi tak tentu. Nah, jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi integral dan integral tak tentu dalam bentuk umum. Definisi integral. Nah, apa itu sebenarnya integral? Integral itu adalah suatu fungsi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari suatu turunan diferensial. Atau dalam arti lain, integral adalah anti turun dari proses diferensial itu sendiri. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mengetahui pernyataan. Nah, dalam integral terbagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu juga merupakan kebalikan dari diferensial atau proses mengintegrasinya yang disebut dengan integrasi. Nah, jika turunan suatu fungsi dinyatakan dengan y sama dengan f dalam kurung x, maka untuk menentukan fungsi asalnya dicari dengan pengintegrasian fx sama dengan integral f dalam kurung x dx. Jadi, bentuk umum integral dari integral fx tersebut adalah integral fx kecil dalam kurung dx sama dengan fx plus k. K ini konstanta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan integral tak tentu. Dalam kaidah penjumlahan integral tak tentu terdapat rumus, yaitu integral dalam kurung x plus gx kali dx, yaitu dapat dijabarkan dengan integral fx kali dx plus integral gx plus dx, sehingga rumusnya yaitu f besar kali x plus g kali x plus k. Contoh soalnya, berapa integral dari x pangkat 4 plus 3x kuadrat dx? Yaitu caranya, yang pertama kita integralkan masing-masing fungsi. Jadi fungsi yang pertama yaitu x pangkat 4. Jadi kita integralkan dulu x pangkat 4, yaitu dengan cara koefisien dari x pangkat 4 itu kan 1. Jadi 1 per 4 plus 1, yaitu 4 itu dari pangkatnya tadi x pangkat 4 kali x pangkat 4 plus 1, sehingga hasilnya yaitu 1 per 5 kali x pangkat 5, atau 1 per 5 itu bisa diganti dengan 0,2, sehingga hasil dari x pangkat 4 yaitu 0,2 x pangkat 5. Selanjutnya yaitu kita integralkan fungsi g. Fungsi g nya yaitu dari integral dari 3x pangkat 2, yaitu seperti yang pertama tadi, kita cari dulu integral dari 3x kuadrat, yaitu 3 per 2 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1, sehingga hasilnya yaitu 3 per 3 kali x pangkat 3. 3 per 3 itu sama dengan 1, jadi hasil dari 3x pangkat 2 yaitu x pangkat 3. Setelah itu, setelah kita
kita integralkan masing-masing dapat kita jumlahkan, yaitu dengan rumus yang tadi F besar kali X plus GX plus K, sehingga hasilnya yaitu 0,2x5 plus x3 plus K. Jadi hasil integral dari x pangkat 4 plus 3x kuadrat dx adalah 0,2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus K. Nah, untuk membuktikan apakah hasil dari integral tersebut betul apa tidak, kita dapat kita buktikan, yaitu dengan cara dibagi hasilnya tadi dibagi dengan d per dx, yaitu 0,2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus K dibagi d per dx, sehingga hasilnya yaitu seperti soal yang awal tadi, x pangkat 4 plus 3x kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah formula dari pengurangan, di mana bentuk umumnya yaitu integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral dari fx dx dikurangi integral gx dx, atau f besar x dikurangi g besar x plus k. Jadi masing-masingnya itu dikurangkan terlebih dahulu. Contoh misalnya, berapa integral dari x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dx, maka masing-masing dari integralnya itu kita kurangkan terlebih dahulu. Yang pertama kita cari dulu integral dari x pangkat 4, baru kita kurangkan dengan integral 3x kuadrat dx. Yang pertama kita cari dulu integral x pangkat 4. Di sini dilihat koefisien dari x adalah 1 dan pangkatnya adalah 4. Jadi 1 dibagi 4 ditambah 1. X pangkatnya itu menjadi 4 plus 1. Jadi hasilnya 1 per 5. 1 per 5 itu sama dengan 0,2. Maka 0,2 X pangkat 5 itu jadi integral dari x pangkat 4. Selanjutnya itu kita cari integral dari 3x kuadrat. Didapat dari koefisiennya 3 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1, hasilnya jadi 3 per 3. X pangkatnya itu 2 ditambah 1 menjadi x pangkat 3. 3 per 3 yaitu sama dengan 1. Jadi kita tidak perlu ditulis lagi, langsung saja hasilnya x pangkat 3 plus konstanta. Jadi hasil integralnya adalah 0,2 x pangkat 5 dikurangi x pangkat 3 ditambah k. Buktinya kalau kita turunkan, tinggal kita kalikan. Jadi 0,2 dikali 5 sama dengan 1, dan pangkatnya itu dikurang 1 menjadi x pangkat 4. Sedangkan x pangkat 3 apabila kita turunkan, pangkatnya dipindah ke depan jadi 3x dan pangkatnya dikurang 1. Jadi hasilnya 3x kuadrat. Jadi hasilnya adalah d per dx 0,2 x pangkat 5 dikurangi x pangkat 3 ditambah k. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu tentang kaidah pangkat, di mana integralnya x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi n plus 1 ditambah k, di mana n-nya ini atau pangkatnya ini tidak sama dengan 1. Contohnya adalah integral x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 ditambah 1 dibagi 4 tambah 1 ditambah k, menjadi x pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 5, 4 ditambah 1 menjadi 5, menjadi x pangkat 5 per 5
sama dengan 1/5 boleh ditulis 0,2 X pangkat 5 ditambah K. Buktinya apa? Jadi jika kita turunkan D per DX dari 0,2 X pangkat 5 ditambah K, turunannya menjadi X pangkat 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai integral tak tentu kaidah perkalian, di mana bentuk umumnya adalah integral n dikali fx dikali dx sama dengan n integral fx dikali dx, di mana n-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misal berapa integral dari integral 3x kuadrat dikali dx, maka 3-nya itu pindah ke depan menjadi 3 dikali integral x pangkat 2 dikali dx, maka integralnya adalah 3 ditambah x pangkat 2 plus 1 dibagi dengan pangkat itu sendiri, yaitu 2 plus 1 ditambah lagi dengan k, di mana k-nya itu konstanta tak tentu. Jadi 3 ditambah x pangkat 3 per 3 itu hasilnya 3 per 3. Karena 3 per 3 itu hasilnya 1, maka itu tidak perlu ditulis, sehingga kita tulis aja menjadi x pangkat 3 plus k. Nah, buktinya apa? Buktinya apabila kita turunkan d per dx dari x pangkat 3 plus 3, maka turunannya adalah 3x pangkat 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait kaidah substitusi. Dengan bentuknya adalah integral f u dikali dengan du per dx sama dengan integral dari fu du sama dengan f besar U plus k, di mana di sini u sama dengan gx dan integral du merupakan substitut dari integral dx. Contoh, selesaikanlah integral 6x dikali 3x kuadrat dikurang 10 dx dengan cara substitusi. Misalkan u sama dengan 3x kuadrat dikurang 10, maka du per dx sama dengan 6x atau dx sama dengan du per 6x. Selanjutnya, masukkan formula substitusi, yaitu integral 6x dikali 3x kuadrat dikurang 10 dx sama dengan integral 6x. U du per 6x sama dengan integral u dikali du sama dengan u kuadrat per 2 plus k. Itu diperoleh dari integral u dikali du, karena pangkatnya 1 ditambahkan dengan 1 sehingga hasilnya u kuadrat. Dan penyebutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3x kuadrat dikurang 10 dikuadratkan lalu dibagi dengan 2 ditambah k. Diperoleh hasil setengah 3x kuadrat dikuadratkan menjadi 9x pangkat 4, lalu 2 dikali 3x kuadrat dikali min 10 menjadi min 60x kuadrat ditambah min 10 dikali 10 sama dengan 100, sehingga diperoleh setengah 9x pangkat 4 min 60 plus 100k. Selanjutnya dibagi menjadi 2 menjadi 4,5x pangkat 4 min 30x kuadrat plus 50 plus k. Apabila 50 plus k menjadi konstanta, maka hasilnya akhirnya 4,5 pangkat 4 min 30 pangkat 2 plus k. Menjelaskan mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Nah, integral tak tentu dalam ekonomi diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya sudah diketahui, karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total. Maka dengan proses integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi total tersebut. Penerapan integral tak tentu dalam ekonomi yang pertama yaitu pada fungsi biaya total. Nah, fungsi biaya total atau TC merupakan antiderivatif atau integral dari fungsi biaya marginal atau MC, yaitu rumusnya TC sama dengan integral MC dq atau sama dengan juga integral f aksen Q dq.
Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan contoh dari fungsi biaya. Jadi, diketahui biaya marginal suatu perusahaan adalah MC sama dengan 6Q kuadrat min 8Q plus 5. Jika diketahui biaya tetapnya adalah 5, tentukan yang pertama yaitu persamaan biaya total atau TC, yang kedua yaitu persamaan biaya rata-rata atau AC, dan yang ketiga besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu persamaan biaya total atau TC. TC diperoleh dari rumus integral MC dQ. Jadi, TC sama dengan integral dari 6Q kuadrat min 8Q plus 5 dQ. Integral dari 6Q kuadrat yaitu 2Q pangkat 3, integral dari 8Q yaitu 4Q kuadrat, dan integral dari 5 yaitu 5Q. Sehingga diperoleh hasil TC sama dengan 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus K. Nah, konstanta K tak lain merupakan biaya tetap yang diketahui sebesar 5, sehingga persamaannya yaitu TC sama dengan 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus 5. Kemudian soal yang kedua yaitu persamaan biaya rata-rata atau AC. Nah, AC itu didapat dari TC dibagi dengan Q, sehingga AC sama dengan TC-nya yaitu 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus 5 dibagi dengan Q. Jadi hasilnya yaitu AC sama dengan 2Q kuadrat min 4Q plus 5 plus 5 per Q. Kemudian soal yang ketiga yaitu besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Jadi untuk I sama dengan 10, maka TC dan AC-nya itu nilai Q-nya disubstitusi menjadi 10. Sehingga hasilnya yaitu 2000 dikurangi 400 ditambah 50 ditambah 5, jadi hasilnya 1655. Sehingga biaya total jika diproduksi sebanyak 10 unit adalah sebesar 1655. Nah, untuk biaya rata-ratanya itu juga sama, tinggal disubstitusi nilai Q-nya ke dalam persamaan. Hasilnya yaitu 200 dikurangi 40 ditambah 5 ditambah 0,5, sehingga hasilnya 165,5. Jadi biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit adalah sebesar 165,5. Saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu dalam penerapan ekonomi pada fungsi penerimaan. Nah, sebelum masuk dalam rumus, di sini saya akan menyampaikan secara singkat beberapa informasi terkait fungsi penerimaan. Nah, poin yang pertama itu ada total penerimaan atau total revenue yang biasanya disimbolkan dengan TR, merupakan hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga per unitnya. Kemudian ada poin yang kedua itu penerimaan rata-rata atau average revenue yang disimbolkan dengan AR, merupakan penerimaan yang diperoleh dari per unit produk yang terjual. Nah, AR di sini itu diperoleh dari hasil bagi antara total revenue atau TR dibagi dengan jumlah barang yang dijual atau terjual. Kemudian poin yang ketiga ada penerimaan marginal atau MR, merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh dari bertambahnya satu unit produk yang terjual. Nah, dari ketiga informasi tersebut kemudian disusun menjadi 3 formulasi rumus matematika sebagai berikut. Pertama ada penerimaan total atau total revenue yang bisa dirumuskan dengan TR sama dengan FQ, di mana Q di sini itu adalah jumlah atau total dari barang yang telah terjual. Kemudian rumus yang kedua itu ada penerimaan marginal atau marginal revenue yang disimbolkan dengan MR, yang diperoleh dari menurunkan fungsi penerimaan terhadap I. Nah, MR ini bisa dituliskan dengan R aksen sama dengan DF per DV atau F aksen I. Kemudian ada rumus yang ketiga itu merupakan penerimaan rata-rata atau average revenue yang disimbolkan dengan AR, yang diperoleh dari fungsi penerimaan kemudian dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Jadi AR di sini rumusnya adalah TR atau total revenue dibagi dengan Q atau kuantitas barang yang terjual. Nah, sehingga dari sini fungsi penerimaan adalah integral dari penerimaan marginal atau marginal revenue yang disimbolkan dengan MR. Jadi rumus fungsi penerimaan pada integral tak tentu itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan integral dari MR dikali dengan DV.
Nah, kemudian untuk contoh soalnya, di situ telah diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki penerimaan marginal fungsi MR sama dengan 30 min 2Hi. Nah, kemudian tentukan penerimaan total dan juga penerimaan rata-rata apabila barang yang diproduksi dari perusahaan tersebut itu berjumlah 5 unit. Nah, maka jawabannya yang pertama kita mencari penerimaan totalnya terlebih dahulu atau TR. Rumus TR sama dengan integral MR dhi. Jadi bisa dituliskan TR sama dengan integral 30 min 2Hi dhi. Dimana 30 itu integralnya adalah 30Hi, sedangkan 2Hi itu integralnya adalah Hi kuadrat. Jadi untuk persamaan TR itu dapat dituliskan TR sama dengan 30Hi min Hi kuadrat. Kemudian tadi diketahui bahwa barang yang diproduksi perusahaan itu berjumlah 5 unit, maka untuk Hi sama dengan 5 adalah TR sama dengan 30 dikali 5 dikurangi dengan 5 kuadrat. Diperoleh TR sama dengan 150 dikurangi 25 sama dengan 125. Jadi, apabila barang yang diproduksi sebanyak 5 unit, maka total penerimaan yang diperoleh perusahaan tersebut adalah sebesar 125. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persamaan dari TR atau total revenue tadi, kita bisa mengerjakan penerimaan rata-rata atau average revenue yang disimbolkan dengan AR. Di situ dituliskan bahwa rumus AR sama dengan TR per Hi. Jadi, persamaan TR yang tadi itu dimasukkan ke dalam rumus AR yang dapat dituliskan AR sama dengan 30 Hi min Hi kuadrat per Hi. Jadi, AR sama dengan 30 min Hi. Maka, untuk Hi sama dengan 5 itu dapat dituliskan AR sama dengan 30 min 5 sama dengan 25. Jadi dapat disimbolkan apabila barang yang diproduksi suatu perusahaan tersebut berjumlah 5 unit, maka penerimaan rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 25. Saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi utilitas. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi utilitas? Fungsi utilitas itu menjelaskan mengenai besarnya utilitas atau nilai kepuasan atau kegunaan yang diperoleh oleh seseorang ketika seseorang tersebut mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, di dalam fungsi utilitas ini terdapat dua macam. Ada utilitas total dan utilitas marginal. Kemudian utilitas total ini adalah fungsi dari jumlah barang yang kita konsumsi. Sedangkan utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen dengan satu unit tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Berikut adalah fungsi dari utilitas total. Dilambangkan dengan U besar sama dengan FI, Q besar. Q ini melambangkan barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, utilitas marginal dilambangkan dengan MU atau marginal utility sama dengan U aksen atau bisa juga dituliskan dengan F aksen Q. Nah, utilitas total adalah integral dari utilitas marginal. Maka, dari sini bisa kita dapatkan fungsi yaitu U sama dengan integral dari MU atau utilitas marginal terhadap Q. Kemudian ada contoh soal yaitu carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya itu MU sama dengan 90 min 10 Q. Seperti yang kita ketahui bahwa utilitas total itu U sama dengan integral MU dq sama dengan, langsung dimasukkan saja bahwa integral 90 min 10 Q dq sama dengan, kita dapat persamaan yaitu 90 Q min 5 Q kuadrat plus K. K ini adalah konstanta. Di persamaan ini K-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ekonomi fungsi produksi. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu terkait fungsi produksi. Yang pertama yaitu ada produk total, merupakan besaran hasil produksi atau output yang diperoleh setelah memanfaatkan beberapa faktor produksi atau masukan atau bisa juga disebut dengan input. Yang kedua ada produk marginal, merupakan produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi.
Yang ketiga, ada rata-rata produksi, yaitu jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan atau input yang digunakan, atau bisa juga dijelaskan yaitu pembagian dari produk total dengan jumlah masukan atau input dari faktor produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada produk total. Produk total di sini dirumuskan sebagai P sama dengan Fx, di mana P yaitu keluaran atau output produksi dan X yaitu masukan atau input faktor produksi. Kemudian untuk produk total tak lain yaitu merupakan integral dari produk marginal. Jadi dapat dirumuskan yaitu P sama dengan integral MP dx sama dengan integral Fx dx. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus. Diketahui produksi marginal suatu perusahaan yaitu MP sama dengan 14X min 3X pangkat 2. Nah, tentukan yang pertama persamaan produk total, yang kedua persamaan produk total rata-rata. Langsung saja untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama mencari produk total. Produk total sendiri rumusnya kan P sama dengan integral MP dx. Kemudian dimasukkan P sama dengan integral MP-nya tadi diketahui 14x min 3x kuadrat. Dimasukkan 14x min 3x kuadrat dx. Kemudian dihitung. Integralnya 14x yaitu 7x kuadrat. Integralnya 3x kuadrat yaitu x pangkat 3. Jadi P sama dengan 7x kuadrat min x pangkat 3 plus konstanta. Untuk yang selanjutnya yaitu produk total rata-rata. Produk total rata-rata ini bisa disebut dengan AP, di mana AP sama dengan P dibagi X. Nah, P-nya tadi kan diketahui 7x kuadrat min x pangkat 3. Jadi, AP dimasukkan 7x pangkat 2 min x pangkat 3 dibagi x. Kemudian dihitung 7x pangkat 2 dibagi x menjadi 7x dan x pangkat 3 dibagi x menjadi x pangkat 2. Sehingga AP sama dengan 7x min x pangkat 2. Nah, kemudian catatannya dalam persamaan produk total ini juga berlaku K sama dengan 0. K-nya yang mana sih? Yaitu yang di produk total tadi yang integral MP dx. Nah, kenapa bisa konstanta sama dengan 0? Karena tidak ada output atau barang P yang dihasilkan jika tidak ada input atau faktor produksi X yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ekonomi fungsi konsumsi dan tabungan. Baik, yang pertama yaitu mengenai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi sendiri merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linear sebagai berikut: C sama dengan A plus B kali Y. Untuk keterangan, C merupakan tingkat konsumsi nasional, A merupakan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nol atau autonomous consumption atau konsumsi otonom. B merupakan MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Adapun syarat mutlak dari fungsi konsumsi yaitu nilai A harus positif dan nilai B harus positif. Selanjutnya mengenai rumus-rumus fungsi konsumsi. Yang pertama yaitu MPC, marginal propensity to consume, adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta Y. Adapun delta C merupakan selisih konsumsi, untuk delta Y merupakan selisih pendapatan. Rumus yang kedua yaitu APC, average propensity to consume, artinya hasrat untuk berkonsumsi rata-rata. APC sendiri merupakan perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri. Untuk rumus dari APC yaitu APC sama dengan C dibagi dengan Y, sedangkan B atau MPC merupakan delta C dibagi dengan delta Y. Selanjutnya rumus yang ketiga, konsumsi otonom, merupakan konsumsi atau pengeluaran ketika tidak ada pendapatan. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan APC dikurangi MPC dikali dengan Y. Untuk yang keempat yaitu break even income, adalah besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi. Dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Adapun C merupakan fungsi konsumsi dan S merupakan fungsi tabungan. Selanjutnya untuk materi yang kedua mengenai fungsi tabungan. Fungsi tabungan sendiri
memiliki arti yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan atau saving dengan pendapatan atau yield. Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu S sama dengan min A ditambah 1 min B. Untuk min A, kalau tadi kan A di fungsi konsumsi adalah konsumsi meskipun tidak ada pendapatan. Jadi kalau tidak ada pendapatan, kita masih memungkinkan menggunakan untuk mengkonsumsi tersebut. Tapi untuk di fungsi tabungan itu tidak mungkin, makanya dibuatkan min A. Sedangkan 1 min B atau MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta Y. 1 min B tadi kan sama dengan MPC, jadi 1 min B sama saja 1 min MPC. Pengurangan itu disebut dengan MPS. Kenapa 1 min MPC sama dengan MPS? Karena jika MPS ditambah dengan MPC, nilainya harus 1, itu untuk syarat mutlaknya. Jadi misal sudah dapat MPC-nya, kita disuruh mencari MPS, maka tinggal dikurangkan saja 1 dikurangi besarnya nilai MPC sama dengan MPS. Selanjutnya untuk rumus-rumus fungsi tabungan. Yang pertama yaitu MPS, Marginal Propensity to Save, adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta Y. Adapun delta S merupakan selisih tabungan dan delta Y merupakan selisih pendapatan. Misalnya ketika jumlah pendapatan kamu naik dari 100.000 menjadi 200.000, otomatis jumlah tabungan kamu juga meningkat, misalnya dari 20.000 menjadi 30.000. Penambahan jumlah tersebut disebut dengan istilah MPS atau Marginal Propensity to Save atau hasrat ingin menabung. Untuk notnya yaitu MPS sama dengan 1 min MPC, di mana jika MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. Untuk rumus yang kedua yaitu APC, Average Propensity to Saving, artinya hasrat untuk menabung rata-rata. APS adalah perbandingan antara besarnya tabungan pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri. Adapun rumusnya APS sama dengan S dibagi dengan Y. Misalkan tabungan kamu tadi adalah 30.000, pendapatan kamu adalah 100.000, maka perbandingan keduanya disebut dengan APS. Selanjutnya untuk contoh soal, diketahui ketika pendapatan suatu negara adalah 1 juta, jumlah konsumsi sebesar 800.000, kemudian pendapatan negara tersebut meningkat menjadi 3 juta dan diiringi kenaikan jumlah konsumsi menjadi 2 juta. Berdasarkan data di atas, tentukanlah yang pertama fungsi konsumsi dan yang kedua fungsi tabungan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita mencari Y1, Y2, C1 dan C2-nya. Untuk Y1-nya yaitu 1 juta, Y2 sama dengan 3 juta, C1 sama dengan 800.000, C2 sama dengan 2 juta. Cara mencari S1 tinggal mengukurangkan Y1 dikurangi C1 sama dengan 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan 200.000. Untuk S2-nya yaitu Y2 dikurangi dengan C2 yaitu 3 juta dikurangi 2 juta sama dengan 1 juta. Setelah kita mengkategorikan, lanjut ke soal yaitu yang pertama mencari fungsi konsumsi. Untuk rumusnya fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus B dikali Y. Langkah pertama mencari nilai B atau MPC-nya. Cara mencarinya delta C sama dengan C2 dikurangi C1, sedangkan delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Untuk rumus MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta Y. MPC sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 2 juta sama dengan 0,6. Jadi untuk fungsi konsumsinya adalah 0,6. Untuk langkah yang kedua mencari nilai A saat Y sama dengan 0. Caranya memasukkan nilai C dan Y dengan syarat tahun yang sama. C sama dengan A plus BY, 800.000 sama dengan A plus 0,6 dikali dengan 1 juta. A sama dengan 200.000. Jadi fungsi konsumsi adalah C sama dengan 200.000 ditambah 0,6 BY. Selanjutnya B fungsi tabungan. Jadi kalau fungsi konsumsi sudah dapat, maka fungsi tabungan juga bisa ditentukan dengan melihat fungsi konsumsi. Untuk rumus dari fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y, sama dengan S min 200 ditambah 1 min 0,6 dikali Y. Jadi fungsi tabungan adalah min 200.000 plus 0,4 Y.